masih KPU versus MK dalam kisruh pilkada. Nah, Bung Akbar, ini penting di sini dalam situasi seperti ini leadership. Oke. Hukum soal lain, tetapi leadership kan juga penting. Karena mungkin di mata pusat itu instrumennya bisa DPR, bisa MK, bisa Depdagri. Ini hanya salah satu dari sekian banyak masalah. Tapi di daerah ini masalah serius, gitu ya. Gimana posisi Mendagri dalam hal ini? Itu yang saya katakan tadi, Pak Ijan, bahwa untuk kasus Kobar, kalau bicara tentang Kobar ya, kami tidak pernah mendapatkan penjelasan yang rigid, yang paling detail dari Pak Mendagri. Saya rasa juga seperti alasannya tadi. Mungkin Pak Mendagri mengatakan, oh sorry, ini bukan domain saya. Itu jangan bola panasnya dikasih ke kita. Ya. Tapi kalau dibawa secara keseluruhan bahwa bagaimana kondisi di daerah, sungguh-sungguh saya ingin mengatakan bahwa soal pilkada ini sebuah persoalan besar, Pak. Maka untuk itu DPR bersama dengan pemerintah membuat terobosan. Apa terobosannya? Undang-Undang nomor 32 itu kemudian kita perbaiki kembali dan kemudian akan menjadi 3. Undang-undang tentang pemerintah daerahnya sendiri, undang-undang tentang desa, dan undang-undang tentang pemilu kada. Nah, undang-undang tentang pemilu kada itulah kemudian rencananya nanti akan kita atur sedetail-detailnya, termasuk tadi yang jadi saya dia katakan. dibuat rezim sendiri ya? Oh iya, termasuk tadi yang saya katakan soal biaya kampanye misalnya. Saya rasa ini kan persoalan ribut-ribut di daerah ini karena tidak ada kejelasan soal itu. Anda bisa bayangkan, Pak, ada sebuah daerah yang pemilihnya hanya 47.000 misalnya, itu berkampanye di televisi nasional dalam rangka apa coba kan gitu. Ini kan menurut saya nggak Buat orang logis. TV mah enak-enak aja ya, terima ya. Orang TV terima aja gitu kan. Lebih banyak lagi lebih bagus gitu kan. Tetapi kemudian apakah dia menjadi logis? Tidak, Pak. Nah, menurut saya undang-undang inilah yang harus kita pakai supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tadi katakanlah misalnya untuk 100.000 pemilu misalnya, mungkin kita bisa batasin biaya kampanye hanya 5 miliar misalnya. Soal bagaimana caranya ya monggo silakan. Urusan dia ya. Iya kan? Tetapi jangan sampai melanggar. Kira-kira seperti itu, Cak. Oke, bisa nggak dalam hal ini pemerintah, kan ini tentu seperti saya bilang tadi di awal bahwa mungkin di Jakarta ini jadi salah satu kasus saja dari banyak kasus yang lain. Tetapi buat daerah, ini kan kadang-kadang bukan hanya soal harga diri, soal hidup dan mati daerah tersebut. Apalagi 1 tahun tidak ada keputusan yang lebih valid, Bang Denny. Ya, jadi, apa yang harus dilakukan tadi pemerintah? Kan akhirnya juga kalau ada instabilitas kan pemerintah. inilah yang kita lihat bahwa saja ya seperti disenyalakan dari hampir semua keputusan pemilu kada yang terjadi di beberapa daerah, ini hampir semua katanya ada money politiknya. Yeah. Nah, itu kadarnya yang biasa diukur. Betul. Ya, kadar sampai sejauh mana mempengaruhi. Ya, kalau dilihat secara semua ya pasti ada. Tapi itu kadarnya sampai sejauh mana. Nah, inilah Mahkamah Konstitusi ini kearifannya itu yang kita mereka bisa keutarakan di sini untuk kemukakan sepanjang di sini. Pengamatan Anda sebagai praktisi hukum, ada kasus lain nggak seperti ini? Jadi yang diajukan mana, yang diputus mana? Ya, ini kembali ada juga. Misalnya sudah menang 30% lebih menangnya. Misalnya wali kota Pekanbaru. Mestinya 1 putaran gitu ya. Tetapi ya kemudian disuruh ulang lagi. Disuruh ulang dalam jangka waktu 90 hari. Ada beberapa juga yang tidak keluarkan biaya. Betul. Nah, ini kan jadi persoalan. Daerah dibebani, mereka tidak bisa keluarkan biaya. Sehingga 90 hari itu, misalnya di Papua juga ada 90 hari. 90 hari ini kemudian mereka tidak bisa laksanakan. Siapa Karena yang salah lagi tidak kalau turun. gitu? Siapa lagi yang salah ini? Kembali lagi ke MK, minta izin lagi untuk diperpanjang lagi. Nah, jadi ini saya rasa suatu hal yang bisa menjadi perhatian bagi Komisi 2 dalam hal ini. Untuk melihat problem-problem yang terjadi sekarang ini. Jadi mungkin pagar di MK itu kalau koridor hukum koridor undang-undang kita sebut pagarnya itu masih ada yang bolong kali, bisa dilompatin gitu ya, Bung Akbar. Ya, kurang yang Anda mau revisi itu kan? Itu tadi yang saya katakan bahwa Atau interpretasi MK yang terlalu berani gitu. kalau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Eko tadi, bahwa ternyata juga dalam putusan MK itu segera termasuk memerintahkan untuk menetapkan pemenang, menurut saya itu kejauhan kali ya. Tetapi sekali lagi, saya orang yang selalu mau disiplin pada konstitusi, nggak mau loh masuk pada wilayah MK itu tadi. Tapi kalau Anda bertanya bahwa seberapa parakah persoalan seperti ini di daerah, parah benar, maka kemudian kita mau mencoba akan mengamandemen undang-undang itu tadi, Pak. Jadi yang namanya pemilu kada itu khusus. Satu. Yang kedua, ini menarik, perlu saya ungkapkan di sini dan saya setuju pada beberapa poin bahwa pemerintah itu berencana mengembalikan pemilu itu ke DPR, setidaknya gubernur.
alasannya adalah terlalu high cost gitu ya. Tapi terlalu setback biaya tinggi. ini kan. Ini Nah, kan tunggu dulu. Kalau pada titik itu saya setuju. Kalau perlu jangan cuma gubernur, Pak. Kabupaten loh. 549 kabupaten kota. Kalau itu setiap hari itu, Pak, berarti ada dalam setahun setiap hari ada pemilu kada. Itu kan luar biasa, Pak. Cuman itu tadi. Apakah usulan ini tidak melanggar konstitusi kita? Konstitusi. Salah satu bunyi konstitusi kira-kira kalau diterjemahkan begini. Substansi dari demokrasi. Demokrasi itu adalah melibatkan lebih banyak pihak dalam menentukan pemimpinnya. Nah, itu bisa bertabrakan lagi kan kalau kayak gitu. Dan soal cost bisa debatable juga. Bisa jadi mengatasi sekian orang juga costnya sama. Iya, benar. Memang kerepotannya lebih simpel. Betul. Nah, Pak Eko, apa yang sudah Anda lakukan sekarang? Kan ini tentu saja bukan waktu yang pendek untuk masalah ini gitu. Dan situasi di sana sendiri seperti apa pemerintahannya atau DPRD-nya? Jadi saat ini Kan ini bukan hanya masalah Anda akhirnya, Betul, adalah masalah betul. pembangunan. Iya. Jadi untuk saat ini memang belum ada bupati yang dilantik secara definitif, oleh karena tugas-tugas fungsi pemerintahan sehari-hari, terutama yang menyangkut masalah biheran ya, tugas pengaturan pemerintahan sehari-hari itu dilakukan oleh pelaksana tugas, yaitu Pak Gubernur Kalimantan Tengah, di mana Gubernur Kalimantan Tengah menunjuk pelaksana harian. Dan upaya-upaya hukum dari pasangan Sugianto Eko Sumarno saat ini, karena tujuan hukum termasuk mahkamah sekaligus adalah keadilan yang ingin dicapai, sebagaimana bunyi irah-irah putusan itu sendiri, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, oleh karena itu apabila terjadi benturan antara sekedar kepastian hukum dan keadilan, silahkan Bapak-bapak yang punya betul-betul Ini kan ilmu final and menilai. binding ini kan Iya. satu atau dua kata sakti yang melekat di Iya, MK, sehingga itulah, banyak kasus yang tidak bisa saat rezim yang lain memutuskan berbeda, yang dipakai patokan adalah MK. Nah, oleh karena Anda, itu Anda masih fight nggak? masih fake terus, apalagi telah ditemukan bahwa dari persidangan kita merekam dalam VCD bahwa itu betul-betul sangat miring sekali. Pada saat itu pemohon mengajukan 68, saya pihak terkait bahkan KPU mengajukan lebih banyak ditolak, Pak. Dibatasi cuma 5 aja. Apanya itu? Saksi. Walaupun yang diajukan pihak KPU hanya dibutuhkan 5 aja. Dan oleh karena itu Oh, setelah jadi itu kita jumlah saksi pun Anda beda ya? Apa namanya? beda. dibatasi? Kita cuma dibatasi 5 aja. Mestinya Nggak ada dalam- penjelasan kenapa hanya punya 5 atau hanya boleh 5? kita waktu itu mengajukan lebih, Pak. Termasuk Kapolres maupun Dandim kita ajukan karena Mau ada saksi? kesaksian ya, karena ada kesaksian yang menyatakan pada saat pemilihan umum 5 Juni terjadi chaos. Pasangan Sugianto Eko Sumarno di TPS itu membagikan pistol senjata, Pak. Ya kan gila loh, Pak. Kan Polres diam aja. Pada saat itu memang Kapolda datang, tapi benar aman pulang. Oleh karena itu saya usulkan melalui KPU itu agar Kapolres dipanggil. Waktu itu Pak Akil Mokhtar panelnya mengatakan, oh tidak perlu kelamaan. Ini lebih Kalau berat dulu- dari Pilpres ini ya? Betul, Pak. Memang itu kita Oke, punya Pak rekamannya Eko, semuanya. sabar, kita Ya. akan lanjutkan lagi diskusi kita dalam Mari Bicara.